Ya, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep inheritance atau pewarisan. Penjelasan nanti akan saya bagi menjadi beberapa bagian. Ini adalah bagian yang pertama. Baik, apa itu inheritance atau pewarisan? Ini adalah sebuah metode untuk code reuse atau untuk memudahkan penggunaan kembali sebuah kode. Jadi nanti sebuah kelas bisa diturunkan atau diwariskan ke kelas yang lain. Konsep pewarisan ini meniru makhluk hidup. Jadi seperti contohnya manusia. Manusia bisa memiliki keturunan. Nah, keturunan dari makhluk hidup itu nanti memiliki sifat-sifat yang sama dengan parent atau induknya ya. Nah, di sini nanti kelas hasil turunan memiliki atribut dan metode yang sama dengan kelas asli atau kelas parent atau kelas induknya. Contohnya seperti ini, kita memiliki kelas vehicle atau kendaraan. Ini adalah kelas asli atau super kelasnya. Dari kelas vehicle kita bisa membuat dua kelas turunannya. Di sini kelas turunan adalah car dan truck. Dalam konsep pewarisan di Java, sebuah kelas ini ya bisa diturunkan menjadi banyak kelas, tapi kelas hasil turunan atau subkelasnya itu hanya bisa memiliki satu induk gitu. Contohnya di sini kelas car tidak mungkin diturunkan dari dua kelas yang berbeda. Ini misalnya ada dua kelas yang berbeda yaitu kelas vehicle dan things. Itu tidak mungkin diturunkan menjadi satu kelas yang sama. Namun nanti di beberapa bahasa pemrograman yang lain, misalnya C++, itu bisa dilakukan ya. Jadi multiple inheritance atau pewarisan dari banyak kelas ke satu kelas yang sama itu bisa. Tapi kalau untuk Java tidak. Nah, ini tadi apa yang diwariskan, jadi metode dan variabel atau atribut dari kelas induk. Kalau di Java nanti yang bisa diwariskan yang memiliki modifier protected dan public. Nah, penjelasan mengenai modifier akan kita bahas di kesempatan yang lain nanti. Kemudian konstruktor itu tidak ikut diwariskan ke kelas hasil turunan ya. Bagaimana nanti pengimplementasiannya, pengimplementasian dari inheritance. Kita lihat contohnya di source code berikut. Kita memiliki kelas induk vehicle ya. Di sini vehicle ada satu atribut tipenya string, license plate atau nomor plat ya, itu di situ. Kemudian ada metode atau fungsi set license plate. Kemudian ada parameter license ya. Nanti kita bisa mengatur kode atau nomor platnya untuk kendaraan ini berapa. Kemudian dari sini akan kita turunkan ke kelas car ya, atau mobil ya, kendaraan ke kelas mobil. Ya, untuk melakukan pewarisan nanti kita menggunakan keyword extends ya. Jadi nama kelasnya car di extend atau diturunkan dari kelas vehicle. Di sini kelas car memiliki atribut number of seats atau jumlah tempat duduk. Ini misalnya jumlah tempat duduknya 0. Kemudian dia memiliki metode get number of seats ya. Kemudian di sini ini ya, ini mengembalikan jumlah tempat duduknya berapa itu. Nanti kelas car ini memiliki metode dan atribut dari kelas induknya atau kelas vehicle. Jadi nanti ada nomor plat, license plate, dan set license plate itu bisa diakses dari kelas turunannya. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh memanggil atribut dari superclass atau kelas induk. Atribut dari kelas vehicle tadi adalah license plate atau nomor plat, bisa dipanggil dari kelas hasil turunan. Contohnya di sini di kelas car kita menambahkan satu metode baru yaitu get license plate atau ini ya, get nomor platnya. Kemudian di sini kita bisa memanggil ya, di sini pakai
keyword this, kemudian dot license plate. Ya, di sini kalau diperhatikan di kelas car tidak ditulis ya, ini atributnya hanya number of seat, tapi sebenarnya dia memiliki atribut dari kelas induknya yaitu license plate ya, makanya ini bisa diakses. Nah, kita juga bisa memanggil metode dari superclassnya ya. Contohnya di metode vehicle tadi maksud saya di kelas vehicle ada metode set license plate ya. Sedangkan di kelas car itu tidak ditulis ya metodenya, tapi kita bisa memanggil ya, dengan menggunakan keyword super ya, di situ. Ya, super di sini maksudnya kita memanggil metode dari kelas induk atau superclass ya. Metodenya adalah set license plate. Ya, beda kalau tadi yang memanggil atribut cukup pakai keyword this ya. Kalau super itu untuk mengakses metode dari kelas induk. Ya, demikian untuk bagian pertama dari bahasan inheritance. Untuk selanjutnya nanti akan saya sambung di video selanjutnya. Ini adalah referensi yang bisa diakses untuk belajar mengenai inheritance. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.